Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Andriuni, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Program studi Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjawab 8 pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Video ini merupakan ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Yang pertama, tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan menjadi salah satu strategi pemberantasan pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Sasaran dari pendidikan anti korupsi yaitu memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi, serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya. Terus soal yang kedua, pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler Adapun cara mengimplementasikannya yaitu memahami manfaat disiplin, kemudian mengidentifikasi karakteristik disiplin, terus melakukan kontrol diri terhadap tindakan disiplin, kemudian memahami dampak perilaku terhadap disiplin, terus memahami manfaat berbuat jujur, kemudian mengidentifikasi karakter jujur. Terus soal yang ketiga, menerapkan nilai-nilai anti korupsi, yakni dengan mendisiplinkan diri, selalu berkata jujur, kemudian benar-benar mengemban tanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun, kemudian tidak mencoba untuk berbohong kepada siapapun dalam kondisi apapun. Terus mulai dari lingkungan keluarga, tetangga sekitar, sekolah, sampai dengan pekerjaan. Selanjutnya soal yang keempat, nilai-nilai dalam pendidikan karakter, terdiri dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri. Terus kemudian juga demokratis, rasa ingin tahu, kemudian semangat kebangsaan, juga cinta tanah air, dan juga menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan juga peduli sosial, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Terus soal yang kelima, dimensi, indikator, dan acuan dalam pendidikan anti korupsi. Dimensi dan indikator pendidikan anti korupsi dalam hal politik, yaitu membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum atau bersama, dalam hal ini adil. Kemudian melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran, jujur dan berani. Terus dalam sosiologi, menaati janji atau bertanggung jawab, kemudian tidak diskriminatif dalam memberikan layanan. Terus dalam hal ekonomi, melakukan persaingan secara sehat, bertanggung jawab, jujur, kerja keras, kemudian tidak menyuap,
atau jujur dan disiplin. Kemudian dalam hal hukum, tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya. Di sini jujur dan bertanggung jawab. Kemudian tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya. Di sini juga jujur dan bertanggung jawab. Terus nilai acuan pendidikan anti korupsi. Nilai acuan pendidikan anti korupsi, kesetaraan, kesejajaran, sama tingkat atau kedudukan, sebanding, sepadan, dan seimbang. Kemudian yang kedua yaitu kebersamaan. Hal bersama seperti rasa persaudaraan, kekeluargaan, senasib, dan lain sebagainya. Terus komitmen, perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati, yang telah disetujui. Kemudian selanjutnya konsekuen, sesuai dengan apa yang dikatakan atau diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Kemudian selanjutnya kepemilikan, perihal kepemilikan. Selanjutnya hemat, berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros. Kemudian bijaksana, selalu menggunakan akal budaya. Lanjut ikhlas. Ikhlas itu bersih hati, kemudian juga tulus dalam hati. Terus rajin, yaitu suka bekerja, tekun, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. Selanjutnya sportif, bersifat kesatria, jujur, kemudian tegak atau tetap pada pendirian, tetap memegang keadilan. Selanjutnya itu tanggung jawab, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Kemudian disiplin, tata tertib, ketaatan, kepatuhan pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. Terus jujur, lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar. Kemudian juga mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong. Dan juga punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. Selanjutnya sederhana, bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak perniknya, lugas, apa adanya, hemat, sesuai dengan kebutuhan, dan rendah hati. Kemudian kerja keras, kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah, dan semangat dalam berusaha. Terus mandiri, dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Kemudian percaya pada kemampuan diri sendiri, dan juga mampu mengatur dirinya sendiri dan mengambil inisiatif. Kemudian adil, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak pilih kasih antara yang satu dengan yang lainnya. Terus berpihak kepada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang, seimbang dan netral. Kemudian berani, mempunyai hati yang mantap, dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan juga tidak takut, gentar, kecut, dan pantang mundur. Kemudian peduli, mengindahkan atau memperhatikan, empati, juga menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan. Kemudian juga membela, memahami, dan menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. Selanjutnya soal yang ke-6, pola hidup sederhana adalah pilihan hidup yang bisa mencegah tindak pidana korupsi. Selain kesederhanaan, sifat jujur
juga menjadi faktor penyebab tindak pidana korupsi. Terus soal yang ketujuh, faktor penyebab korupsi internal dan eksternal. Ini perlu diketahui oleh setiap masyarakat. Aspek organisasi, selanjutnya tidak adanya sikap, keteladanan diri, pimpinan, keteladanan dari pimpinan, kemudian tidak adanya kultur budaya organisasi yang benar, kurangnya memadai sistem akuntabilitas yang benar, terus lemahnya sistem pengendalian manajemen, kemudian lemahnya pengawasan. Selanjutnya soal yang ke-8 atau soal yang terakhir yaitu upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi, yaitu dengan penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, kemudian penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerah. Kemudian penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik korupsi, kemudian merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian juga gratifikasi. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.